Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Susi. Perjalanan waktu itu bisa dibilang sebagai perjalanan yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Selain bisa dikatakan sangat mencekam, kami semua masih bisa dikatakan beruntung karena hanya disesatkan dan kembali dipulangkan. Andai saja waktu itu Tuhan berkehendak lain, mungkin hingga saat ini kami dan seluruh penumpang bus akan benar-benar menghilang dan tidak akan pernah kembali. Cerita ini berawal ketika aku hendak mengunjungi rumah saudaraku yang ada di Jawa Timur. Karena saat itu aku masih berada di luar kota, tentu saja saat itu adalah saat-saat yang benar-benar sangat ku nantikan. Karena selain aku sudah lama tidak berjumpa dengan saudaraku, waktu itu aku memang hendak dijodohkan dengan salah satu rekan saudaraku yang memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya denganku. Dan setelah hari yang sudah ku nantikan telah tiba, akhirnya hari itu pun aku berangkat menuju Jawa Timur dengan menaiki bus Pahala Kencana. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan beristirahat. Hal itu memang sengaja aku lakukan karena aku ingin terlihat segar dan bugar ketika berjumpa dengan saudaraku di keesokan hari. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, aku tertidur lelap di dalam bus. Aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Waktu itu, di dalam mimpiku, aku seolah berada di tengah-tengah keramaian perkampungan kuno dengan pemandangan yang sangat aneh. Semua wajah orang yang ada di sekitarku saat itu terlihat pucat dengan tidak ada satupun yang menghiraukanku. Dan tidak berhenti di situ saja, aku pun juga melihat pakaian yang dikenakan orang-orang tersebut masih sangatlah tradisional khas Jawa. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat kebingungan dan tidak karuan. Namun akhirnya aku menghampiri salah satu orang yang terlihat duduk tidak jauh dariku, yang dengan anggunnya mengenakan kebaya lengkap dengan selendang tipis yang digelantungkan di pundaknya. "Bu," ucapku sopan. Namun anehnya, bukannya jawaban yang ku dapat, ibu-ibu tersebut tiba-tiba berlari seolah melihat sesuatu yang ada di belakangku.
Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan tentu saja langsung menoleh ke arah belakang tubuhku agar aku dapat melihat apa yang ibu-ibu tersebut lihat. Dan setelah aku menoleh ke belakang, tiba-tiba aku melihat sesosok lelaki tua yang tidak mengenakan pakaian dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulihat wajah laki-laki tua tersebut terlihat terkelupas, tidak karuan, badannya keriput dengan seperempat kepalanya berlubang. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak dengan sekuat tenaga. Ditambah suasana ramai orang yang sebelumnya kulihat. Waktu itu tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Namun akhirnya aku pun bersyukur karena semua yang kulihat tersebut hanyalah mimpiku. Waktu itu aku memang terbangun karena bus yang kutumpangi membunyikan klakson berkali-kali, karena sepertinya ada kendaraan lain yang menghalangi laju kendaraan ini. Alhamdulillah, cuma mimpi, ucapku dalam hati sambil melihat ke kanan dan ke kiri, yang ternyata aku masih berada di dalam bus yang saat itu tiba-tiba berjalan pelan. Tapi sayangnya, ketika aku menoleh ke kanan dan ke kiri, aku melihat keadaan di luar bus sangatlah gelap. Ditambah saat itu sepertinya bus yang aku tumpangi sampai di tengah-tengah hutan yang minim dengan cahaya. Dan tidak berhenti di situ. Saat itu aku juga melihat seluruh penumpang yang ada di dalam bus ini sedang tertidur lelap dengan diiringi suara bus yang terus-terusan membunyikan klaksonnya.